Halo semuanya, hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol tentang jurusan kuliah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang jurusan manajemen. Nah, kira-kira kita ngobrol dengan siapa? Langsung aja. Jeng jeng jeng. Kakak siapa nih? Halo semuanya, kenalin aku Nati, aku mahasiswa dari, lebih tepatnya fresh grad dari Universitas Lampung, jurusan manajemen. Weh, pokoknya kita akan bahas tuntas, nggak tuntas. Pokoknya kita akan sharing-sharing tentang apa yang dibahas dalam jurusan manajemen itu. Nah, Iya. buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Kembali lagi di Voice Note. Setiap jurusan punya cerita. Yeay. Jadi kita udah punya beberapa banyak lisan, tapi ya ini aku kurang profesional ya, karena masih kena catatan, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita latihan dulu. Pertama-tama seperti judul kita kan mau membahas jurusan manajemen. Jadi kasih tahu dulu, apa itu jurusan manajemen? Manajemen, ya jurusan manajemen itu jurusan yang mengatur. Jadi dari manajemen itu ada prinsip apa? Planning, organizing, actuating, sama controlling. Jadi sebagian besar di jurusan manajemen itu kita belajar tentang bagaimana mengatur segala sesuatu yang ada di ruang lingkup organisasi guna untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, berarti lebih ke mengatur, terus mengambil keputusan supaya tujuan yang ada di suatu organisasi itu bisa tercapai gitu ya. Betul. Nah, aku tuh sempat baca kan sebelumnya aku agak riset dikit-dikit tuh. Terus tuh ada pertanyaan kayak manajemen dengan administrasi bisnis tuh agak mirip-mirip gitu. Nah, mungkin kakak gini nggak, apa emang beneran sesama itu kah jurusan administrasi bisnis dan manajemen? Atau emang beda gitu? Kalau dilihat sekali sekilas itu hampir sama karena beberapa mata kuliahnya ada beberapa yang serupa. Terus konsentrasinya di beberapa kampus itu sama gitu. Jadi di semester 5 biasanya kita itu disuruh memilih konsentrasi, yaitu ada finance, marketing, human resource, sama kalau di administrasi bisnis di Universitas Brawijaya itu ada sistem informasi manajemen. Nah, kalau di manajemen sendiri juga dibagi, ada marketing, finance, human resource, sama bisnis. Jadi hampir serupa dan hampir sama. Tapi mungkin lebih di bedanya itu kalau manajemen itu lebih berfokus pada strategi sama leadership atau kepemimpinan. Nah, kalau administrasi bisnis itu lebih kepada operasional atau aspek praktis di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Oke, gimana? Udah jelas belum? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Karena udah ngejelasin tentang jurusan manajemen itu apa, ya terus tadi udah dapet gambaran ya teman-teman buat kalau misalnya teman-teman mahasiswa baru nih, siapa tahu di sini ada yang milih jurusan manajemen. Tapi dulu Kak Nati ini pas ngambil jurusan manajemen itu tuh kenapa gitu? Apa ada tentang pekerjaan mungkin ya? Atau karena memang ada sosok tokoh yang menginspirasi gitu. Jadi pengen terjun kayaknya manajemen ini suatu bidang yang bakal asik deh gitu. Ya. Kalau untuk alasan sendiri, kan aku kebetulan itu di jurusan SMA-nya itu jurusan ilmu pengetahuan sosial atau lebih ke sosum. Jadi udah terarah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan udah berkutat sama yang namanya ekonomi. Jadi ya pilihan di ekonomi itu kalau nggak pendidikan kita masuk ke ranah sosum seperti kayak ekonomi pembangunan, akuntansi sama manajemen seperti itu. Nah, karena tidak ada basic ke pendidikan, jadi pilihannya ada 3, ekonomi pembangunan, akuntansi, sama manajemen. Nah, di situ juga ngelihat dari alumni-alumni, ternyata ada loh alumni yang berada di jurusan manajemen di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian bertanya-tanya lah tentang itu, terus nanya juga sama yang kakak tingkat di jurusan akuntansi juga, dan di beberapa jurusan ternyata akhirnya memilih antara 2 pilihan, antara manajemen atau enggak akuntansi. Nah, disitulah kemudian riset lagi, cari-cari lagi, bimbang antara 2 itu, antara manajemen sama akuntansi. Nah, kemudian setelah itu tanya sama guru juga, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil, karena waktu itu sempat jurusan jalur
SNMPTN ya SNMPTN. kalau dulu. Nah, di situ SNMPTN ya, apa ya? ya di situ ada nilai raport gitulah pokoknya. Jadi kita disuruh masuk ke menuliskan 2 jurusan. Nah, gitu. Jadi akhirnya milih untuk di jurusan pertamanya manajemen, di jurusan keduanya akuntansi. Berarti kalau dari ceritanya Kak Nati itu kita bisa ambil inti. Jadi salah satu tips buat teman-teman buat milih jurusan itu tadi ya, bisa konsultasi ke kakak pertama tingkat. tahu apa yang kita mau dulu ah. dari apa yang selama di SMA gitu. Yang bikin kita tertarik Iya, ya, atau betul. keunggulan kita. Sini-sini sama kakak tingkat, terus juga yang terakhir sama BK itu ya, konsultasi sama BK. Sama guru-guru juga. Doa juga. Yes. Pasti itu. Nah, berarti kan kalau udah riset dulu, berarti kan udah punya ekspektasi nih. Wah, berarti nanti di kampus kayaknya bakal begini gitu kan. Tapi pada kenyataannya pernah nggak kayak ternyata ekspektasi tidak seindah itu? Realita. Ya, gimana? Ada nggak? Oh, kalau sejauh ini ya, manajemen itu lebih ke ekspektasinya ternyata lebih ke kebanyakan teoritis gitu. Nah, sedangkan akuntansi itu kan kebanyakan kita langsung ada apa ya, langsung mengolah gitulah, langsung ada ininya. Nah, kalau manajemen itu lebih skill yang teoritis gitu, kayak ya mungkin belajar juga kalau mungkin ke konsentrasi keuangannya, tapi untuk marketing, bisnis sama human resource itu lebih ke teori gitu. Jadi kayak oh ternyata tidak serumit itu. Gaya banget. Wah, ya gitu. Oh, berarti kalau di manajemen kayak materinya banyak lebih contoh soal kasus gitu ya, misalnya dalam perusahaan gini-gini gitu. Oh, tapi pernah nggak sih ada praktek langsungnya gitu? Mungkin kalau praktek itu kita di semester ke akhir, rata-rata akhir itu 4 ada ke atas ya? Ya 5 atau itu kan biasanya ada dosen praktisi. Jadi biasanya kita kemarin ada dari Tokopedia, jadi mereka datang langsung dan biasanya kita langsung dikasih tugas yang langsung ke lapangan gitu biasanya. Nah itu lebih seru sih, maksudnya kayak kalau untuk praktikum sendiri kita nggak ada, ya rata-rata tugasnya ya itu yang dikasih secara langsung, nggak ada kayak kalau misalnya di jurusan saintek kan ada mata kuliah tersendiri namanya praktikum. Nah kalau kita nggak ada. Terus kalau untuk magang sendiri sebenarnya di semester akhir itu dulunya itu emang disuruh atau menjadi kewajiban, tapi semakin kesini karena ada MSIB jadi itu tidak diwajibkan gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa boleh mengambil MSIB, tapi kalau tidak pun tidak apa gitu. Oke. Kalau dulu kan kalau aku ya memang baru tahu ada kuliah sekolah online itu, kecuali UT ya. Kalau UT kan memang udah, maksudnya karena pandemi COVID, tapi memungkinkan nggak sih menurut kakak aja ya, memungkinkan nggak sih di tahun yang akan mendatang sistem pendidikan tuh bakal online lagi gitu, bukan karena pandemi COVID gitu, entah karena apa gitu. Maksudnya ya secara online terus ya. Dan ini apa ya, fakta juga kalau di ekonomi bisnis itu untuk jurusan aku itu dari semester awal sampai semester akhir kita online. Jadi kita offline itu hitungannya cuma 1 bulan, yaitu di semester 4 waktu itu cuma UAS aja mau percobaan, ternyata kebanyakan dosennya lebih cocok secara online karena lebih fleksibel dan sebagainya gitu. Terus aku juga udah riset beberapa kampus gitu, ada banyak kayak untuk S2-nya itu ada apa, kelas pekerja di mana ya secara online dan sebagainya gitu. Jadi untuk yang udah ngelihat di ranah apa, maksudnya di ekonomi bisnis ini kebanyakan dosennya emang suka online dan mahasiswa juga setuju online, ternyata ya emang memungkinkan untuk di kemudian hari untuk bisa online karena lebih fleksibel gitu. Cuman ya ada plus minusnya tersendiri gitu kan, maksudnya ya bisa diketahuin secara umum lah gitu apa plus minusnya. Iya. Wah, ternyata beneran berarti COVID ini beneran banyak bawa perubahan ya dari habitnya masing-masing kita gitu. Dari semua aspek. Oh ya, agak geser dikit soal kuliah. Sebelumnya maaf banget nih, kakak ini apa bayar UKT-nya dapat beasiswa atau apa? Kalau untuk beasiswa sendiri, aku kemarin udah coba. Kalau di awal itu
dapat 3 beasiswa baik dari swasta dan dari pemerintah. Ah, 3 beasiswa. Ya, kalau untuk Aku 2 lagi beasiswa nunggu lainnya beasiswa cuma ini. di semester awal sih. Heeh. Karena itu lebih ke swasta sih, akomodasi uang jajan lah. Oke, karena ini kan udah kayaknya agak serius. Iya. Gak tau berapa menit ya udahan. Tapi aku mau seling-selingin dulu. Hmm. Jadi sebelumnya aku tuh udah buat inilah daftar pertanyaan dari para viewers, dari penonton. Jadi aku buka kolom pertanyaan itu di Instagram aku tentang tanya-tanya apa aja sih yang mau mereka katakan tentang manajemen. Mungkin ada beberapa yang agak nyeleneh tapi ya udah, ini kan harus dijawab karena kita memasuki segmen. Nah, nanti muncul. Soalnya pollingnya belum selesai di IG. Kalian mau segmen apa belum selesai? Gitu dah. Yang pertama dari, nggak usah kita sebutin namanya, lebih baik jadi karyawan dengan gaji besar tapi kurang punya waktu luang, atau jadi pengusaha dengan resiko tinggi tapi punya waktu yang fleksibel. Aduh, ini kayak dua hal yang, kalau yang kedua itu kayak jadi pengusaha punya waktu luang, dan itu kalau yang aku baca ya, pengusaha itu justru yang tadinya kita karyawan itu 9 to 5 atau dari 9 ke jam 5 sore gitu, tapi kalau jadi pembisnis justru 24 jam katanya kerjanya, jadi harus memikirkan segala macam gitu lah. Gitu. Tapi aku belum masuk ke ranah jadi pengusaha gitu. Jadi belum tahu. Amin. Insyaallah. Iya, jadi belum tahu gimana nya. Oke. Jadi apa tadi? Jadi karyawan yang gajinya besar tinggi atau jadi pengusaha gitu ya. Iya. Dua-duanya punya plus minus sendiri lah gitu. Kalau untuk sekarang mungkin lebih ke karyawan. Iya. Influencer. Yang banyak orang ketahui itu emang gitu, memang pengusaha tuh enak kok jadi pengusaha karena kita punya waktu luang, kita bisa ambil cuti kapan aja gitu. Tapi nyatanya kan kamu nggak nonton drama Korea terus kan? Maksudnya tuh kalau drama Korea ya CEO muda gitu, bisa pacaran. Tapi pada kenyataannya mungkin, tapi kalau di sini ada mungkin kalau ada penonton juga yang lagi menjalankan usaha dan apa yang dikatakan kami itu salah, ya mohon maaf ya, kita kan belum boleh di sharing juga gitu. Tapi sih emang kayaknya kalau jadi pengusaha tuh emang gitu sih ada plus minusnya ya. Kita kan beneran harus gimana kita memanage juga ya. Buat apalagi merintis dari awal. Cuman kalau udah warisan 7 temurun mungkin tidak sesulit itu. Udah ada ini direktur utamanya, udah aman di bagian dia. Oke, tinggal tanda tangan. Iya. Oke, yang kedua, lebih penting inovasi atau efisiensi dalam sebuah perusahaan? Inovasi, efisiensi. Kalau inovasi itu lebih ke itu ya, ide-ide baru ya gitu, strategi-strategi baru. Kalau efisiensi lebih ke bagaimana hal yang ada itu dimaksimalkan seini mungkin. Ya tergantung daripada kondisi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan masalah apa yang dihadapi, mungkin baru menerapkan strategi yang tepat seperti itu. Jadi kalau apalagi kalau sekarang kan lagi banyak ini ya, lawan dari mana-mana ya, emang kita butuh inovasi supaya barang kita, produk kita itu lebih menonjol gitu, bisa lebih ditarik orang. Tapi kalau efisiensi mungkin lebih cocok ke ini ya, perusahaan-perusahaan yang sudah ada produk yang bagus. Terus ini juga dananya juga nggak keluar banyak nggak sih jadinya kan? Ya nggak sih? Tapi kalau misalnya inovasi kan dia berarti harus ada produk yang dibagusin gitu kan? Nah, ada yang baru atau apa? Berarti kan budgetnya lebih besar. Tapi kalau efisiensi berarti kan budgetnya ya lebih memaksimalkan. Maksudnya aku kalau salah ya udah ya, maksudnya aku tanya gitu. Berarti lebih, kalau ada dana ya bisa inovasi, tapi tergantung kondisi juga. Benar. Lebih ke kalau misalnya masuk di pasar red ocean atau pasar saingan yang mana banyak sekali kompetitornya, itu mungkin diperlukan sekali untuk strategi inovasi. Tapi kalau lebih ke blue ocean atau dia pasarnya hanya untuk orang-orang tertentu, ya mungkin efisiensi itu, karena efisiensi itu juga menumbuhkan dari kualitas dari produk tersebut. Iya, betul sekali. Pertanyaan Anda sudah terjawab.
Selanjutnya di sini cuma ada 4 pertanyaan. Yang banyak di sini. Yang ketiga, Ya. skill apa sih yang penting untuk karyawan di zaman sekarang yang selain diajarkan di kelas, yang nggak diajarkan di kelas Di, itu? di kelas di kampus ya. Mm-mm. Mungkin udah sering kita lihat ya kalau misalnya ada beberapa skill yang harus dimiliki sekarang itu, yang lebih ke soft skill dan hard skill itu seperti kayak komunikasi ya. Komunikasi mungkin bukan lebih secara teoritis saja, tapi lebih secara implikasinya gitu, atau secara prakteknya langsung gitu kan. Kadang kita komunikasinya, teorinya seperti ini, nyatanya kita harus bisa bersosialisasi dengan baik karena setiap manusia itu kan beragam gitu. Ada juga critical thinking dan masih banyak lagi yang paling penting. Berarti emang terutama itu adaptasi itu ya, adaptasi diri. Karena kadang memang apa yang diajarkan di kampus itu kan nggak semuanya itu sama dengan apa yang terjadi di suatu perusahaan atau organisasi. Karena ya itu tadi. Berarti kalau orang introvert susah nggak? Enggak juga. Introvert kalau nggak punya duit ya bisa ekstrovert ya. Tekanan. Iya, harus berada di bawah tekanan. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya. Di dalam jurusan manajemen ada nggak sih pelajaran yang mengajari tentang manajemen hati? Wes, apa tuh? Nggak tahu nih yang tanya ini kenapa, nanya ini nih kenapa ini? Wah, manajemen hati dalam sains apa dalam feeling? Kalau dalam manajemen kalau manajemen hati dalam jurusan manajemen kayaknya ini ya, bagaimana menyesuaikan atau menerima dari atasan gitu. Kan harus jaga hati, menjaga perasaan gitu ya. Kalau manajemen hati ya, kayaknya nggak usah dijawab ya kayaknya. Mungkin yang buat pertanyaan boleh sharing di bawah. Oke, selanjutnya mungkin tuh buat teman-teman, buat yang ambis-ambisnya apalagi ya, paling suka kalau kita kampus itu selalu memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk ikut UKM. UKM itu kalau di sekolah tuh kayak ekskul ya guys, ataupun organisasi-organisasi gitu, himpunan-himpunan mahasiswa gitu kan. Nah, Karati sendiri tuh dulu waktu kuliah, kayak udah lama aja ya. Maksudnya waktu kuliah itu pernah nggak join organisasi gitu-gitu? Untuk organisasi kampus sendiri kayaknya aku kupu-kupu ya. Bukan. Tidak. Jadi ya karena COVID juga, pengaruh COVID, jadi untuk kampus sendiri nggak memilih untuk tidak aktif. Tapi untuk organisasi di luar kampus juga ada yang diikutin, dan itu cara penyesuaiannya ya lebih ya. Cara membagi waktunya itu sih udah banyak teori-teori tentang cara membagi waktu, urutin apa yang menjadi prioritas, kemudian bagi waktu-waktunya gitu. Oh, berarti kan karena nanti kan ikut organisasi di luar kampus ya. Berarti sebelum memilih organisasi di luar kampus itu, karena itu melihat jadwal kampus dulu nih, aku kosong jadwalnya tuh di jam segini, jadi aku ikut organisasi yang bisa diikutin jam segini atau gimana? Ya itu juga termasuk. Jadi kita urutin apa yang menjadi prioritas dan wajib kita di jam berapa dan berapa. Nah nanti kita ada waktu luang yang mungkin kita bisa isi dengan organisasi yang menunjang skill kita atau kemampuan kita dan lainnya gitu. Kita bisa nggak sih jangan formal gini? Kok aku kikuk gitu kalau formal? Kayak jadi harus nggak biasa. Sama aja ya kita ya. Ya sudah deh, kalau gitu kita langsung aja masuk segmen selanjutnya. Aku harap segmen ini langsung kita enjoy ya, biar nggak terlalu ini. Atau mau diganti, mau pakai gua loh. Terserah lo sih kalau gua ya. Aku tuh terserah. Kita akan masuk ke segmen kedua. Nama segmennya adalah Tring. Akan kita terapkan di video selanjutnya ya. Pokoknya kita nunggu hasil polling dulu. Jadi tim kreatif aku yang di belakang kamera. Iya, jadi tim kreatif aku yang di belakang kamera kita. Jadi apa sih kan nggak jadi ngomong. Jadi di segmen ini kita akan ngasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar nalar gitu. Di luar nalar. Ya nggak di luar nalar sih, mungkin kayak yang
kalau aku sebutin kayaknya bikin kaget gitu. Wah. Nah, Oke, di sini belum. kayaknya ada 2, kayaknya ada 8 atau 9, aku lupa deh. Jadi langsung kakak Nati pilih aja. Oke. Oke, dibacakan. Kalau punya kesempatan interview dengan CEO terkenal, pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Nah, Interview ini maksudnya sudah ini ya, masuk ke ranah ke kita ngelamar kerja gitu. ya? Terserah sih, kayak bisa mungkin ngobrol tentang Diskusi diskusi aja. secara umum ya berarti. Ya lebih kepada Siapa dulu? apa? CEO terkenalnya siapa kira-kira? CEO-nya siapa ya? Siapa ya? Apa orang Mungkin, terkenal aja deh, orang terkenal orang- sukses, Bill Gates kah atau Tesla? Tesla. Siapa ya? Ya udah deh, kalau gitu udah tanya apa, kalau gitu tanya apa? Untuk pertanyaan mungkin lebih ke apa skill yang paling penting di Serius deh sih, Iya, tanya serius. Kira aku dia mau nanya ini ngejok kan? Ya udah, nanya apa? apa skill yang paling penting lah untuk dimiliki sebagai seorang fresh grad gitu. atau lulusan baru untuk bisa berhasil sukses di ranah, dan mungkin bisa menanyakan tentang ini ya, bagaimana mereka membangun dari awal, mungkin titik mereka berada di pusing-pusingnya atau di bawah titik terendahnya, akhirnya mereka bisa mampu sukses di kehidupan yang sekarang. Oke, itu tadi pertanyaan serius ya. Iya. Kalau aku jadi berarti ya. Iya. Aku malah Udah lebih punya. aku malah pengen lebih nanya ke loker aja sih, ada lokernya biar langsung kerja di situ. Gak usah banyak basa-basi. Iya, langsung minta kerjaan gitu. Oke, lanjut sekarang yang kedua. Menurut kamu, apa yang terjadi kalau semua pekerjaan digantikan oleh robot? Wah, iya, soalnya kan isu-isunya bakal itu kan. Teknologi sekarang ini banget. Nah ini juga jadi apa ya, flashback ke jurusan tadi ya. Nah antara aku milih manajemen sama akuntansi itu tuh rada bingungnya di situ, karena ada isu-isu katanya kalau misalnya jurusan akuntansi itu akan digantikan oleh sistem gitu. Jadi ya itulah, itu jadi satu pertimbangan gitu. Balik lagi ke pertanyaan, mengapa apa yang terjadi jika semua pekerjaan digantikan robot? Nah, ini serius ya. terserah nih Basing. Mau jawab serius, nggak serius. Ya lebih, kalau mau ininya ya, lebih enak lah kita santai-santai, robot yang tapi kerja duitnya gitu. Oh iya. Ya. Kita jadi kebalik, kita yang ngemis ke robot, Mas. Tapi kalau secara ininya ya, ada beberapa pekerjaan itu yang perlu namanya feelings atau emosional yang tidak bisa digantikan oleh robot. Seperti kayak guru, itu kan mengajar perlu pendekatan. Kalau secara untuk pendapatan pembelajaran aja ya banyak ya, les-les online segala macam itu bisa. YouTube. Tapi kalau lebih ke pengajaran secara emosional, itu pembentukan karakter dan sebagainya, itu tidak bisa digantikan oleh robot dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa kerjaan, jadi sepertinya tidak nggak akan semua pekerjaan itu bisa digantikan robot, karena ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan emosional dari hati ke hati. Kayak nggak usah dibahas. Milih lagi. Oke, silakan. Kalau kamu punya mesin waktu dan bisa kembali ke masa lalu, kamu mau bisnis apa yang bisa menguntungkanmu? Nah ini, jadi di SMA itu kan ada beberapa banyak event ya. Nah, ada beberapa hal yang harusnya aku lebih tahu lebih dulu gitu. Nah itu banyak banget peluang yang bisa diambil. Kayak misalnya waktu itu ada acara-acara sekolah, pentas seni dan sebagainya, itu kan banyak yang butuh bunga atau sebagainya gitu. Nah aku tidak mempelajari pasar itu gitu. Nah padahal harusnya itu bisa dimaksimalin gitu. Jadi kita menyediakan bisnis-bisnis yang menguntungkan sekali gitu untuk beberapa event gitu. Untuk awal kuliah mungkin banyak banget. Tadi bisnis apa? Intinya bisnis yang melihat pasar gitu. Jadi ya kan, maksudnya kan
kan kita udah ada di masa depan sekarang. Berarti kan kita udah tahu, oh di 2012 misalnya ramenya ini. Kamu kembali di 2011 untuk membuat bisnis 2012. Nah, gitu. Iya, gitu. Berarti kan udah tahu pasarnya dong. Bener. Nah, bisnis apa? Ya tadi event itu kan butuh gitu. Jadi di kampus itu kan ada di kampus. Ini kita balik ke SMA ya. Di SMA itu ada pentas seni atau sebagainya, terus ada musim-musim baju angkatan atau apa segala macem. Nah, aku tidak mengerti pasar itu. Misalnya kita harus cari supply-nya atau segala macem. Padahal ya lumayan gitu. Satu angkatan itu berapa orang dan dikaliin berapa gitu. Itu kan lumayan juga untuk ngisi sebagai anak SMA ya. Terus untuk kayak pentas seni itu butuh bunga, butuh banyak properti dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita menyediakan bisnis yang untuk event itu ya lumayan juga gitu. Dan tapi itu kan perlu persiapan gitu kan. Nah, aku nggak ngerti, aku udah ngelihat di eventnya, oh ternyata seperti ini loh, ini bagus nih jadi peluang dan sebagainya itu. Dan ya itu. Tapi bisa jadi nggak di saat tahun itu kenapa kamu nggak ngerti? Karena emang beda wilayah, maksudnya mungkin mohon maaf nih, kayak mungkin di tempat kamu tuh kayak lebih tidak sekota sekarang gitu. Deso lah istilahnya. Jadi kayak ya udah area-area pun nggak tahu gitu. Maksudnya emang anak-anaknya belum nerima gitu. Lebih ke mungkin udah ada pasarnya. Makanya tadi peluangnya itu udah ada. Mereka udah ini, nah cuman di akunnya itu belum punya pemikiran untuk mengambil anaknya yang nggak tahu. Iya, lebih maksimal. Pasarnya demand-nya udah ada, udah tadi gitu. Udah mau kalau event-event biasanya ngasih bunga atau sekarang pun juga masih ya berlaku untuk bisnis-bisnis itu gitu. Oke. Itu dia guys. Kayaknya kalau aku jadi ini pengen malah ini bisnis apa coba? Peramal masa depan. Jadi kayak aku udah tahu masa depan kamu tuh gini gitu. Kasih tips ke anak kosan yang sering bokeh di akhir bulan, gimana cara mengatur keuangan ini nih, aku tunggu nih. Ini aku banget sih ini. Sebenarnya nggak bisa ngasih tips karena juga mengalami hal yang serupa. Jangan gitu dong. Anda kan manajemen, jadi seenggaknya buktikan ilmu manajemen Anda sudah diterapkan. Sebenarnya kalau mengatur keuangan itu bisa dipelajarin ya, cuman cara memasukkan pundi-pundinya itu sebenarnya tuh lebih sulit. Ngatur uang tuh gampang, yang sulit tuh ngatur nafsu. Nah, keinginan buat belinya itu yang susah. Sama nyarinya. Ya sih, emang nyarinya lebih susah nyarinya itu. Ya udah deh, tips dasarnya Tipsnya aja. Dasarnya ya, kalau dalam keuangan itu ya itu tentukan prioritas. Apa yang jadi kebutuhan prioritas gitu. Sekunder, primer, sekunder, tersier. Itu dibagi-bagi. Mungkin yang tipenya suka catat di buku boleh tuh, tapi kalau aku prepare-nya lebih ke berarti ini jurnal juga ya? Ya, lebih ke Excel karena bisa dibuka diedit di mana aja bisa. Atau bisa juga menggunakan bantuan aplikasi-aplikasi keuangan gitu kan, dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan gitu. Oke. Kalau dulu tuh aku diajarinya gini, salah tahu ya teman-teman. Jadi itu juga anak akuntansi. Enggak gitu. Maksudnya bukan ini diajarin kelas ini, bukan. Jadi kayak ya benar tadi. Nah, kita kan harus ngerti dulu mana yang paling apa tadi? Prioritas. Nah, prioritas ya. Kita cek tahu kayak makan itu kan penting banget ya gitu kan. Terus juga kita tuh harus jadi misalnya kita dapat uang 500.000, kita tuh harus udah klasifikasikan berapa buat bensin, berapa buat makan, kisaran aja. Terus nabung pasti, sama satu tuh dana darurat gitu. Nah ini perlu banget, dan satunya disisain buat jajan. Nah kalau aku prinsipnya juga kayak gitu sih. Jadi ya udah direncanain dulu dari 1 bulan ke depan itu mau kita kira-kira ngapain aja gitu. Yang pastinya kebutuhan dasar itu ada gitu. Oke, di budgetin gitu. Dibudgetin, mungkin sudah prioritas gitu. Mungkin ada beberapa yang menyeleweng sedikit karena ada beberapa mungkin kegiatan yang tidak terduga gitu. Kan itu gunanya dana darurat juga. Betul. Kalau kesempatan buat film, kamu akan judul filmnya dan pemerannya siapa? Oh, ini aku jadi sutradaranya. Kamu akan buat film, judulnya apa, genrenya apa gitu. Terus tokohnya siapa gitu pemainnya. Ini mau dikaitin dengan manajemen nggak sih ini kan udah fun aja sebenarnya biar nggak terlalu tegang gitu loh kitanya. Buat film ya? Ya. Karena nggak ada Rana ini sih.
Iya. Kan genrenya mau genre apa tuh? Dari Genrenya kepribadian lebih kamu ke aja. suka ini ya, apa kalau secara kayak kehidupan gitu apa action life apa? Oh ini keluarga Serius. gitu maksudnya family atau Ya lebih ke genrenya yang Mm-mm. menceritakan tentang bagaimana kehidupan ini gitu, lebih ke apa ya action. Contohnya misalnya tuh, Ya misalnya kayak film suatu hari apa misalnya kayak ada anak yang gitu-gitu. ya Apa sih gitu. namanya aku lupa lagi, bukan sinopsis. Apa lupa aku pokoknya itu. Aku juga lupa apa Heeh. ya action apa gitu. Ya lupa. Heeh. Ya itu apa? Ya filmnya tentang ini sih apa mungkin Misalnya tadi kan tentang kehidupan. Iya. Misalnya kehidupannya tuh tantangan dia tuh apa ya gitu. mungkin kayak serupa dengan film-film apa sih yang kalau yang di Thailand yang dia buat Apa rumput tuh? laut itu film Rumput apa ya? laut. Aduh, nggak Aduh, nonton Noi lagi. apa gitu. Tahu. Ya udahlah pokoknya. Jadi ini kan tentang membahasnya tentang mahasiswa dan itu. Mungkin filmnya berkisaran tentang Oh mahasiswa ini ya. bukan ini bukan mahasiswa sorry. Ya, Aku kira yang Soleha. ya. Kamu KH. Itu loh yang rambut pendek itu loh. Oh, iya. Tahu nggak sih? Itu loh, masa nggak tahu sih yang dia pakai lipstick yang dia bisa bunuh-bunuh, cowoknya juga hamil. Aduh, Itu nggak tahu nggak sih. update lagi. Itu viral dulu. Viral Kamu ya? nonton, kayaknya kamu nonton deh. Aku taunya yang kalau Thailand ya, Nah. yang first love apa yang first love itu loh kayak Oh, itu loh. yang dia jadi ada kuning-kuning bekas apa kunyit gara-gara dia pengen ketemu itu. Nggak tahu lagi aku ya udah deh. Kita Ya. beda genre emang. Udah ya nih ya. Ya, jadi Oke. apa tadi filmnya mungkin tentang mahasiswa yang berjuang sampai menggapai mimpi-mimpinya gitu. Itu kayaknya lebih ini sih. Cerita besan story. Amin, amin, amin. Oke. Tokohnya siapa? Pemainnya siapa? Pemainnya siapa ya? Kalau cewek kan berarti Ya. anggaplah tentang dia gitu, tentang Iya. kamu ya. Nah, Nah, yang memerankan kamu siapa? Mbak Yudi Ayunda kak? Aduh. Kasihan. Tapi nggak relate ya mau ide ini. Karena dia udah Karena sukses. apa dia sih? Apa ya? Untuk artis ya? Mm-mm. Ya, siapapun ya. Apakah Prilly, Kak Prilly? Kalau yang sekarang Lucinta lagi Luna? tren banget itu yang siapa ya? yang kamu favoritin juga nggak apa-apa. Yang menurut kamu actionnya keren, actingnya keren. Actingnya yang lagi ini siapa sih namanya? Basuki. Oh, ya tahu. Yang ini kan Yang cek main- toko sebelah dua. Ya, itu bagus. Ya, ya, oke. Mungkin itu. Kakak cantik gitu ya, aku tahu. Maaf ya, Oke. kurang literasi soal perartisan. Tapi ngomong soal film tuh aku tuh dulu sampai pernah nulis film. Tapi ini bukan keinginan ya, kayak aku dulu pernah nulis ini. Dia tuh ceritanya judulnya tuh terlalu islami sih dia, gara-gara dulu tuh aku sering nonton apa Surga yang Tak Dirindukan itu loh, jadi kepikiran. Jadi dia mungkin nggak tahu sekarang ada nggak. Jadi dia tuh ada suami istri. Suaminya tuh kayak premis ya. Suaminya tuh kayak dia sakit, terus koma apa gimana aku lupa gitu. Tapi itu selama dia sakit, kalau artis yang pengen aku ini, kayaknya aku pengen ngundang ini deh, Syahir Sheikh gitu. Aduh, ke Iya, gitu. Jadi kayak yang, wah biar aku ketemu gitu. Dah, Amin. Kalau kamu bisa mengubah satu hal tentang sistem perkuliahan, apa yang mau kamu ubah? Kalau di jurusanku sendiri, mungkin lebih sistemnya itu lebih diperbanyak untuk secara praktis gitu. Maksudnya aku kemarin pernah cerita sama temanku, cerita diskusi, dia pertukaran pelajar ke ITB gitu. Nah kalau di ITB itu untuk jurusan bisnisnya, guys, tau nggak? Jadi tanpa pengetahuan, tadi tuh videonya sempat kepotong, mati HP-nya karena memorinya penuh ya. Doakan semoga nanti kita bisa langsung beli memori lagi. Dan tadi tuh beneran pembicaraannya kita lagi seru banget, dan kalau ngulang kayaknya agak makan waktu. Terus juga ini nggak seseru tadi kayaknya. Tapi nggak apa. Tadi tuh jadi kan sampai di cerita di Universitas Brawijaya ya, kalau UGM sih tadi. Nah, di ITB. ITB ya, ini cuma BB-nya doang. Oke. Jadi dia tuh tadi apa kalau di tugas akhir? Ya, jadi tadi jadi mereka tuh pembelajarannya mereka udah disiapin dari awal semester gitu loh. Jadi udah ditentuin mereka itu lebih ke arah mana gitu. Karena di perusahaan itu startup itu biasanya ada desain,
ada orang desain, ada orang IT, sama ada orang marketing gitu. Jadi di orang itu udah dikasih nih peran-perannya apa aja, terus ketika sebelum masuk kelas mereka udah dikasih case yang mendukung sama peranan mereka gitu. Jadi mereka disaring lagi nih untuk orang-orangnya. Lalu jadinya ketika masuk di pembelajaran awal itu mereka udah tahu nih perannya apa, tugasnya apa gitu, dan materi-materinya itu berhubungan dengan yang mereka butuhkan gitu sebagai ya perannya tadi, dan kolaborasi juga. Mungkin mereka juga belajar tentang IT dengan teman-teman dan sebagainya gitu. Jadi pembelajaran yang diajarin itu benar-benar berguna dan kepake banget untuk output akhirnya. Jadi dari awal itu sudah dikasih, udah diarahin, terus udah dikasih tahu nih kita hasil akhirnya itu outputnya adalah buat startup atau punya produk ini dan ini gitu. Nah setelah itu nanti di akhir kerennya mereka itu bisa langsung pitching atau langsung presentasi langsung di depan investor asli gitu, dan investornya itu bisa langsung kasih dana gitu, jadi langsung bisa ngejalanin jadi langsung tadi ya. terimplementasi bener gitu. Jadi bukan cuma sebatas tugas, tapi ya ini beneran loh gitu. Jadi kayak kuliah tapi seakan-akan ya itu emang beneran dan memang beneran gitu. Jadi dan mental mereka juga kelatih karena investornya itu orang-orang yang datang itu orang-orang yang asli, dan mereka kalau nggak suka bilang kayak misalnya oh kamu jelek banget ini bisnisnya gitu, kurang ini, mereka bisa bilang. Ada yang bilang, kalau kata temenku ini ada yang bilang kayak stupid gitu sampai jadi itu bilang, dan itu mentalnya keasa. Terus apa pembelajarannya tuh bener-bener kita adrenalin kita kalau kita belajar tuh ini bener-bener bakal kepake gitu, dan itu kalau diterapin di manajemen Unila mungkin keren banget ya. Kayaknya sih bakal keren. Tapi ya kita tunggu nanti. Emang kita siapa ya? Tapi kamu tahu nggak sih? Kamu tahu Pratam? Tapi aku nggak tahu dia ini orang India atau enggak. Gitu. Tapi kalau dari orangnya kayaknya orang India. Jadi dia tuh kayak membuat suatu sekolah, bisa dibilang kayak semi-semi universitas itu. Benar. Dia sistemnya tuh nggak ada ujian, nggak ada nilai, nggak ada kelas. Tapi ini bukan UT ya. Kalau UT kan udah lama. Pratam ini masih baru gitu. Jadi sistemnya tuh kerjaan kelasnya itu dia tuh pindah-pindah di setiap 4 bulan kalau salah ya. Setiap 4 bulan tuh dia pasti selalu pindah ke negara buat kucing masuk. Oh ya. Setiap 4 bulan itu dia tuh selalu pindah ini. Aduh, lupa lagi mau pindah negara. Buat di ini, kamu nonton aja deh. Aku kebetulan nonton videonya itu tuh ini aku. This guy is building a university with no grades, no exams, no classrooms. What is this school? Hi, my name is Pratham and I'm the founder of Tether. And at my business students travel to 7 different countries to get a degree. Every 4 months, the entire class travels to a new country. They become students and start a real business. In Dubai, they build an e-commerce business, an AI business in San Francisco, a YouTube business in Madrid, and a consumer brand in New Delhi. And in every country, Tether signed a deal with the best university like IIT in India, NUS in Singapore, and Bocconi in Milan. But here is the best part. He is giving the first 60 students 100% free scholarship. All you have to do is apply here. Good luck, man. Nah ini kalau kalian pengen tahu, ini udah ada IG-nya juga dari Pratamnya ataupun TR ya itulah, itulah aku lupa, nggak tahu cara bacanya apa. Keren sih. Jadi dia ini nggak cuman kayak nggak punya kampus resminya. Jadi mereka itu lebih ke prioritasnya ke negara-negara yang emang punya kemampuan di sana. Kayak misalnya di Dubai tadi mereka belajar tentang e-commerce dan IT gitu. Jadi keren sih, bisa langsung belajar sama ahlinya ya. Gitu. Terus jadi dia tuh beneran, jadi nggak cuman langsung kayak nggak studi banding bisa, tapi langsung beneran dapat gelar. Nah kerennya itu. Tapi aku nggak tahu gimana sistemnya lebih lanjut, nggak tahu. Ya mungkin kalian bisa cari-cari sendiri ya. Sebenarnya aku udah sempet cari tahu, tapi ini banyak banget. Lebih baik kalian cari sendiri aja biar baca aja gitu. Dan buat kalian yang udah cari informasinya, boleh nih komen di komentar atau sharing gimana kalau misalnya sistem ini atau perkuliahan seperti ini diterapkan di Indonesia. Efektif apa enggak? Apa perlu kita bahas? Enggak sih, kita nggak punya kekuatan untuk itu. Lanjut deh, pertanyaan terakhir nih, tunggu-tunggu. Wah. Jadi kalau jadi superhero, kamu mau nama apa? Apa kekuatanmu dan bagaimana kamu gunakan kekuatanmu untuk berbisnis? Wow. Oke. Jadi benar-benar seputar
manajemen bisnis dan ekonomi ya untuk Iya. tema kali ini. Superhero apa ya? Businessman. Juga mikir nih. Kekuatanmu apa? Kamu kalau Namanya ya, nama dulu nih, nama iya, superhero namanya apa ya? namanya apa? Kalau di India tuh ada Batman, kamu tahu nggak? Apa nggak tahu? Jadi dia tuh ada filmnya juga. Kalau salah mohon maaf lagi sekali lagi ya. Karena Cemil. aku kan seneng India juga, jadi tuh aku banyak banget nonton film India. Jadi dia ada film judulnya Batman, itu emang based on true story. Ya, terus Dia tuh masalahnya kalau di film itu dia tuh jadi pada saat itu keluarga itu sama wanita-wanita lagi nggak ini kayak namanya balut. iya, Nah, jadi itu. dia yang ciptain dan itu masih tabu banget. Iya, gitu. masih Jadi, iya, beneran. betul. Terus di Ya, filmnya tahu-tahu. tuh banyak dramanya banget. Dia itu beneran kayak kalau Dia Amerika memperjuangkan punya apa Batman, Iya. kalau India punya Batman gitu kayak itu keren banget apa ya gitu kayak lucu gitu. Tapi sebenarnya itu penting Iya. itu banget ya, Ya, maksudnya penting banget sih. terharu, maksudnya hal yang kita anggap kayak biasa aja gitu, ternyata perjuangan dia di sana. Iya. Dia beneran sampai dicemooh. Kalian nonton Iya. deh, beneran itu bagus banget sih. Amerika punya Batman, India punya Batman gitu kayak lucu Kalau kita banget. punya apa nih? punya Man-Man. Apa tadi? Lanjut Apa ya? superhero-nya apa? Superhero-nya apa ya? Manajemen. Nggak harus manajemen deh. Terserah ini apa aja deh. Apa ya? Superhero. Kalau namanya masih bingung ya. Tapi kalau kekuatannya lebih ke, kalau aku jadi superhero ya, kekuatannya mungkin bisa memahami orang-orang gitu. Yes. Hari ini. Karena ya itu, kalau dalam bisnis kita perlu pasar dan apa yang dibutuhin oleh konsumen gitu. Oke. Karena dengan begitu kita bisa kasih problem solve ke orang pasar yang ada dan kita bisa buat produk. Gitu. Nah, kalau tadi dengan kekuatan itu cocoknya namanya apa guys? Mending kalian tulis di komentar ya. Biar kakaknya enak ini. Iya. Nah, kalau aku baru kepikiran juga nih. Kalau jadi superhero, kekuatan yang aku pengenin tuh malah ini bisa punya daya tarik. Daya tariknya tuh beneran kuat kayak Narik. jadi magnet Narik buat gitu. buat semua Langsung orang nempel gitu gitu loh. ya. Jadi pembeli pun langsung beli, investor langsung invest. Jadi beneran kayak wah, Dukun jadi, ya, lebih ke dukun. jadi karena sosok ya. Karena daya tarik itu bisnisnya lancar, investor masuk, beli pun juga banyak. Iya. But kayak Tapi ada tahu itu, Ada paling ya? iya, apa ya? Miara Tuyul. Itu ya biar ada jejak bisnisnya gitu loh. Kalau tuyul tuh langsung Datang semua. iya sih. Lebih ke ini aja hipnotis kayaknya kalau pengen langsung. Ya, gitu. Biar sih gitu aja. Oke, itu tadi adalah cerita-cerita kita hari ini ya. Semoga apa yang kita bagi itu bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang masih bimbang mau ngambil jurusan apa ataupun mahasiswa baru yang masuk jurusan manajemen. Buat kalian maba selamat datang di dunia perkuliahan. Pasti dunia perkuliahan itu sangat beda, kalian nggak perlu kaget. Ya kaget sih pasti. Tapi ya enjoy aja lah, nikmati. Oh ya, aku tadi lupa di awal belum kayak bilang disclaimer juga, karena emang di sini tidak ada kapasitas lebih sebagai apa jadi mahasiswa berprestasi kah, ngasih tips apa dan sebagainya, itu nggak ada, cuma sebagai mahasiswa biasa aja. Jadi ya kita semua di sini cuma sebatas sharing, dan ketika apapun yang aku bilang atau aku cerita gitu, kalian masih ragu, cari aja informasi kebenarannya dan tulis di kolom komentar, misalnya ternyata tidak sesuai atau apa ini silakan gitu, karena kita di sini sebatas sharing dan cerita aja gitu. Oke, gitu ya guys. Pokoknya kalau kalian mau tanya lebih lanjut soal manajemen juga boleh langsung drop aja di kolom komentar. Iya, boleh. Ya. Untuk penutup, ada pertanyaan terakhir banget deh insya Allah. Harapan untuk masa depan. 5 tahun dari sekarang, 5 tahun ke depan, di mana kamu akan melihat dirimu? Apa yang ingin kamu capai? Ini jawabannya ini banget ya. Kayak ini juga bisa jadi doa. Amin. Kalau 5 tahun ke depan itu berarti umurnya sekitar di angka 27 ya. Ya. Quarter life lah. Iya, di situ. Dan katanya ya, di umur 25 tahun itu di mana taraf kematangan berpikir kita itu mencapai puncak-puncaknya gitu lah. Ya, pastinya sukses dalam segala hal gitu, dalam baik akademik, pendidikan, bisnis juga.
kerjaan Lanjut juga. S2 ya pengennya. Amin, itu berarti udah selesai tuh. Oh iya, Udah selesai. S3 berarti. Amin ya Allah. Amin. Gitu. Saya kumpul sama orang-orang yang tersayang, Woi. tetap ada, tetap mereka bisa membersamai apa yang kita capai gitu. Mereka bisa tetap gembira. Itu pastinya sih 5 tahun ke depan dan harapan-harapan lainnya sih gitu. Lebih kalau untuk spesifiknya mungkin di dalam catatan doa setiap Oh iya. malam. Dan untuk buat kalian juga semoga semuanya untuk di masa depan 5 tahun ke depannya itu bisa baik-baik aja, bisa selalu banyak dapat kabar baik, Oh, iya. dikelilingi orang-orang baik dan selalu jadi baik. Iya. Pokoknya kita lihat gimana 5 tahun ke depan Mbak Nati ini. Amin, Oke. amin. Doain Terima aja, kasih guys. semuanya. Dadah.